Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, bunyai, para gus, para ustad ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridha pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh belas, utang-utange lunas, masalah urusane beres tuntas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Gusti Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah sakmenika pasal 140. Menerangkan bahwa hijab itu banyak muncul dari imajinasimu sendiri. Dan itu hanyalah fata morgana yang muncul karena ketidaktahuan kita. Untuk itu berbanyak belajar dan mohon petunjuk kepada para guru mursyid, orang-orang yang telah berkejadian, supaya kita dapat mengetahui dan jelas apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan ke jalan yang benar. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturake tansah diiringi hidayah pitulungi Allah, dadosake gampal anggenipun paham, saged ngamalake dados ilmu sing barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Ma hajaba orang ngaling-alingi ka ing sira anillahi saking Allah apa wujudu mawjudin, wujude perkara kang maujud, perkara kang ditemu, ma'ahu sertane Gusti Allah. Jadi tidak ada tirai penghalang yang menyertai Allah. Nah, kalau yang menyertai Allah berarti makhluk. Gitu. Cuman Allah bertajalli di belakang makhluk itu. Karena kita manusia tidak mampu melihat langsung zatnya Allah. Jadi jangan kok terus dianggap itu menjadi penghalang. Gitu.
Walakin hajabaka tetap ini ngaling-ngalingi kaing siran saking Allah apa tawahum maujudin mau. Dugaan wujude anane wujude perkara sertane Allah. Itu. Jadi yang membuat mindset kita itu salah karena itu dugaan tadi. Bon, balik mana keterangan sing dhisik. Al kaunu kullu dzulmatun ya. Kalau sesuatu ini gelap. Wa inna ma'anara hu zuhurul haqqi fi. Jadi yang menunjukkan al kaun ai masih Allah itu seakan-akan hidup bergerak dan seterusnya itu adalah karena zuhurul haq. Bayangan tidak akan timbul dari suatu benda kalau tidak ada yang menyoroti benda itu. Jadi sebenarnya adanya bayangan itu bukan karena bendanya, tapi karena ada sorotnya. Hidup kita karena hidupnya Allah. Oke? Kuasa kita karena kuasa Allah. Berarti yang bergerak adalah Allah. Makanya kok kalau sampai karena ada sesuatu yang bersama dengan Allah sehingga itu menjadi penghalang kita, itu berarti tawahum, dugaan kita. Adanya makhluk itu yang dalam tawahum itu adalah seperti bayangan fata morgana. Cara wong Jawa nek ngarani andhek amun-amun, kaya awak dhewe ketika berjalan jalan tol waktu panas. Saking panasnya kadang-kadang sampai terlihat di jalan itu seperti ada air fata morgana. Jangan hiraukan itu, trabas ae mlaku ae ora apa-apa aman. Mane wong nek semedi, wong nek dzikir, sing ditekankan awal pertama kali satu, ora ana apa-apa. Sing ana iku dudu. Bukan. Seperti kita perahu melaju, terus ada bayangan di depan kita, bayangan perahu itu. Gak masalah, terabas aja. Itu bayangan saja. Sekarang logikanya, kalau memang antara kita dan Allah itu ada hijab, berarti logikanya ada sesuatu selain diri kita yang lebih dekat kepada Allah, dan itu mukhal. Jadi munculnya itu hanya bayangan kita sendiri, bayangan perahu itu sendiri, fata morgana itu. Seperti di padang pasir seakan-akan di depan ada kumpulan air, diparki dadak gak ono. Kadang diparki kadang gak ono. Fata morgana. Atau bayangan itu muncul dalam pikiran kita karena suara-suara yang timbul dari dalam diri.
Pas meneng-meneng dadak rumangsane ana macan. Oh, oh. Akhirnya muncul rasa ketakutan. Meneng rawan metu teko omah. Setelah pagi dicek ternyata tidak ada jejak-jejak harimau di situ. Tidak ada bekas-bekas di situ. Lho ngene iki sering. Ya awak dhewe iki sering kadang-kadang pas nguburi tengok-tengok. Masalahnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gak ngerti nih suarane TV. Moto mencoba tak luka kata terdak tetak TV. Ya ngono kuwi ta. Allah. Ya bayangan-bayangan itulah. Cara Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu dalam Hizib Bakarnya sangat menganjurkan kepada murid-murid Thariqah Sadiliyah nas'alukal ismata fil harokat wasakanati wal kalimati wal iradat wal khodarat minas syukuki wad dunun, kemamangan dan segala dugaan, wal auham daya cipta imajinasi, as-satiratil qulub yang menutupi hati an mutolaatil ghuyub. Maksudnya ghuyub niku ghaibul ghaib. Faqadibtul lil mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Banyak yang gagal di situ. Jadi seorang abid bisa mengadakan hubungan langsung dengan ma'bud. Semua yang ada adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah. Tidak akan menghalang-halangi Allah yang kuat. Kalau mereka lemah tentunya mereka tidak akan berperang menghalang-halangi hamba kepada Allah. Oke? Oh no. Ya sementing dilaksanakan kontinu apa sing dadi wirite supaya muncul warid. Bukannya kita tuh wirid supaya ada warid, enggak, sudah konsekuensi otomatis. Gelem mati ya seger. Gelem ngombe kopi ya ora rasane kopi ya gak ngantuk. Iku hukum pelekatan itu. Pasal 170. KUHP maksudnya. Hukum pelekatan. Masya Allah. Terus otomatis. Sehingga rai kawat dhewe iki mau kena penyakit M itu, males mbek rasa-rasen. Kenapa kok males kok rasa-rasen? Karena kurang brontone ati terhadap janjinya Allah dan ancaman Allah. Kok dibuka nurul yakin, oh ya melayu ngeleberiku. Seakan-akan akhirat itu lebih dekat daripada dunia yang kita huni saat ini. Dorongan semangat. Caranya piye? Ya marek ulama. Gandengan karo kanca-kanca sing apik. Tidak terlalu banyak campur karo wong-wong. Engko gak ada tulul amal. Akhirnya kebegal maneh kegeret dunia. Karena pesona dunia dan daya magnetnya sangat dahsyat. Masya Allah, Masya Allah. Yang ketiga, yang kedua adalah tadi yang pertama adalah kita tekankan ketika zikir semedi,
ora ana apa-apa. Sing nomor loro, aku sekarang di sini. Ya sekarang saat ini. Kita sadar lah tentunya. Tetap kendali kesadaran. Nek gak sadar berarti dadi kok jalan kepang. Kesurupan. Nah, itu berarti gak sadar, gak terkendali. Yang ketiga, kendalikan keinginan dan rasa. Semakin banyak keinginan, maka semakin banyak godaan dan cobaan. Ketika kita bisa menekan keinginan, maka kita akan terbebas dari segala macam kesibukan. Rasa sebagai juga tolak ukur akal makhluk Allah yang diberikan kepada kita sebagai alat kita untuk mengukur, mempertimbangkan segala sesuatu baik dan buruknya. Untuk itu akal harus tunduk kepada syariat. Jangan sampai akal ditunggangi oleh nafsu, sampai hati kita dikuasai oleh nafsu. Maka ketika sudah seperti itu, buta, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang seharusnya dikerjakan dan mana yang harusnya ditinggalkan. Belawur kabeh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.